Nggak terasa kita udah masuk ke minggu keempat tahun 2022. Buat yang pengen mengikuti kita udah di minggu berapa, jangan lupa tonton terus video ini. Karena selain tahu kita udah di minggu berapa, kita juga akan membahas tentang apa aja yang terjadi dalam minggu ini di sejarah teknologi. Kalau pengen cari cooler yang bukan cuma bagus performance tapi juga cakep tampilannya, cek Asus ROG Ryujin 240. All-in-one liquid cooler dari Asus dengan Live Dash Color OLED, Aura Sync RGB, dan 2 kipas Noctua 120 mili 2000 PWM. OLED 1.77 inci bukan hanya bisa menampilkan status sistem, tapi juga bisa diganti dengan custom logo dan animation. Terdapat microfan yang berfungsi membantu mendinginkan area VRM dan M.2 up to 20 derajat Celcius. Kipas Noctua dengan industrial quality memastikan airflow yang lancar dengan noise yang rendah. Soal tampang, nggak usah ditanya. RGB-nya cakep banget, ditambah dengan NCVM coating palm cover yang menambah tampilannya semakin keren. Dan reinforced tube yang digunakan membuat daya tahan dari cooler ini nggak usah diragukan lagi. Cek langsung Asus ROG Ryujin 240. Halo semua, Jun di mana? Kita akan membahas tentang sejarah teknologi dari tanggal 23 Januari sampai 29 Januari nanti. Langsung aja kita mulai dari tanggal 23 Januari tahun 1959. Kenal sama yang namanya Robert Noyce? Kakek Robert Noyce yang saat itu masih muda, dia adalah co-founder dan juga research director dari Fairchild Semiconductor dan juga termasuk salah satu pendiri Intel. Saat itu dialah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pertama dari silikon mesa dan planar transistor yang nantinya digunakan secara umum untuk pembuatan IC atau Integrated Circuit yang kita kenal sampai sekarang. Di tahun 1968, kakek Robert Noyce barengan sama Andy Grove dan juga Gordon Moore, ingat kan Moore's Law? Nah, mereka bertiga ini mendirikan Intel Corp. Kita lompat ke tanggal 23 Januari beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1996. Di hari itu, versi pertama dari Java Language resmi dirilis. Kemampuan Java untuk write once, run anywhere membuatnya sangat cocok untuk aplikasi internet yang sangat bervariasi. Hasilnya, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Salah satu bidang teknologi yang masih terus dikejar oleh manusia adalah space travel, pergi keluar angkasa. Termasuk Elon Musk sampai sekarang masih penasaran dia pengen pergi ke Mars. Termasuk Jeff Bezos udah sempat bikin roket dan dia juga udah sempat jalan-jalan keluar angkasa walaupun dalam hitungan menit. Tapi tahukah kamu bahwa hal ini bukan dimulai baru-baru ini aja. Dia udah mulai dari zaman dulu, bre. Pioneer 10, dia adalah sebuah space probe, jadi dia hanya semacam alat yang dikirim keluar angkasa tanpa awak ya, dan dia diluncurkan tahun 1972. Pioneer 10 ini diluncurkan menuju ke bintang Aldebaran, kayak pernah dengar, yang berada di Taurus Constellation. Nah, di tanggal 23 Januari tahun 2003 adalah hari terakhir kontak berhasil dibuat ke Pioneer 10 ini. Setelah itu hilang, bre. Beralih ke tanggal 24 Januari dari tahun 1948, IBM mulai mengoperasikan SSEC, Selective Sequence Electronic Calculator. Sebuah electromechanical computer yang bisa menyimpan data dalam bentuk elektronik. Nggak lama setelah itu, SSEC langsung dipajang di publik di dekat markasnya IBM di Manhattan. Tujuannya adalah biar orang-orang yang lewat yang lagi jalan itu bisa ngelihat kecanggihan dari SSEC ini. Walaupun akhirnya alat ini pensiun di tahun 1952, tapi SSEC ini udah berhasil membuat membuat satu kalkulasi yang sangat penting. Dia membuat perhitungan tabel posisi bulan yang akhirnya dipakai untuk plotting jalur penerbangan misi Apollo di tahun 1969. 24 Januari 1984, Apple Computer Inc. merilis Macintosh. Dan waktu itu harga rilisnya adalah $2.500. Gila ya, hari ini aja kita beli PC dengan harga $2.500 itu udah termasuk mahal. Apalagi di tahun 84. Tapi bukan asal mahal, teknologinya emang canggih banget. Dia udah menggunakan microprosesor Motorola 68000 dan punya RAM 128 KB. Waktu itu udah canggih banget loh. Walaupun tidak sesukses MS-DOS dan Windows Machine nantinya, tapi graphical user interface Macintosh benar-benar revolusioner hingga akhirnya diadopsi secara luas untuk dunia pendidikan, desktop publishing, dan graphic design. Dan terakhir dari tanggal 24 Januari, kali ini dari tahun 1986. Dan kembali lagi ke perjalanan antariksa. Interplanetary Probe Voyager 2 berhasil terbang untuk pertama kalinya melintasi planet Uranus.
Dan di perjalanannya itu dia berhasil merekam 10 bulan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Masih ingat dengan nama Alexander Graham Bell? Tanggal 25 Januari 1915, Pak Graham Bell ini memperkenalkan US Transcontinental Telephone Service. Saat itu yang didemonstrasikan adalah panggilan telepon antara New York dan San Francisco. Dan saat itu ditonton sama Presiden Woodrow Wilson dan juga wali kota dari kedua kota tersebut. Lompat ke tahun 1959 dan masih di tanggal 25 Januari dan masih juga nyebut-nyebut nama Transcontinental. Kali ini giliran penerbangan jet komersial transkontinental pertama dilakukan oleh American Airlines. Penerbangan ini menggunakan pesawat Boeing 707 yang terbang dari Los Angeles menuju New York. Lompat 20 tahun kemudian tapi masih dari tanggal 25 Januari, tepatnya di tahun 1979. Perkembangan teknologi udah semakin canggih. Dan saat itu, penggunaan robot pada pabrik udah mulai umum. Dan di tanggal tersebut, ada satu orang yang bernama Robert Williams dari Michigan yang terbunuh oleh robot. Insiden ini terjadi di Ford Motor Company dan itu melibatkan satu buah robot yang beratnya 1 ton. Nah, si robot ini dia punya fungsi untuk ngambil barang di kotak penyimpanan terus dipindah. Udah gitu doang. Nah, si Robert ini yang bertugas mengawasi di area itu merasa bahwa robot ini kerjanya terlalu lambat. Akhirnya dia berinisiatif untuk ngambil sendiri barangnya, tapi ternyata robotnya ini masih tetap kerja. Dan begitu dia nengok, langsung deh kepentok robot dan jatuh langsung meninggal, bre. Keluarga Robert Williams nggak terima. Mereka akhirnya menuntut ke Ford Company bahwa robot itu nggak punya safety mechanism. Dan akhirnya setelah melalui proses pengadilan, diputuskan yang bersalah adalah pabrik robotnya. Dan pengadilan meminta pabrik robot itu untuk mengganti kerugian senilai 10 juta dolar ke keluarga Williams. Udah pada jago mengoperasikan Excel belum? Kayaknya cuma dikit yang bisa ya. Padahal Excel ini adalah salah satu program spreadsheet yang paling banyak dipakai orang saat ini. Tapi di tahun 80-an Excel belum ada, bre. Tanggal 26 Januari 1983, The Lotus Development Corporation merilis Lotus 123 untuk IBM Computer. Tapi saat itu Lotus 123 bukanlah program spreadsheet yang pertama. Yang pertama kali namanya adalah VisiCalc. Tapi karena si pengembang VisiCalc ini tidak mendaftarkan paten untuk programnya, maka Lotus bisa mengambil sebagian, nggak tahu sebagian apanya, untuk dikembangkan menjadi Lotus 123. Dan akhirnya di akhir tahun 1983, Lotus berhasil mengalahkan penjualan VisiCalc. Terus 2 tahun kemudian, baru akhirnya Lotus membeli semua asetnya VisiCalc dan merekrut pembuatnya untuk menjadi konsultan. Tanggal 26 Januari 1998, Compaq Computer membeli Digital Equipment Corporation senilai 9,6 billion dollar. DEC ini adalah salah satu perusahaan pelopor yang ikut mengembangkan komputer dari tahun 60-an sampai tahun 80-an. Banyak pihak mempertanyakan keputusan Compaq ini. Dan ternyata terbukti, bre, akibat mereka salah melakukan perhitungan tentang perkembangan PC saat itu, Compaq mengalami kerugian besar sampai akhirnya mereka harus menjual semua asetnya. Dan terakhirnya perusahaannya sendiri juga harus dijual. Hingga akhirnya Compaq harus merger dengan HP. Tanggal 27 Januari tahun 1880, Thomas Edison mematenkan lampu pijar. Gue juga bisa, patenkan bro. Sebenarnya itu bukan lampu pijar pertama karena sebelumnya udah ada. Cuma buatan Thomas Edison ini jauh lebih canggih. Dia bisa mengalahkan para pendahulunya karena adanya 3 faktor. Penggunaan material incandescent yang lebih efektif, teknologi vakum yang lebih canggih dengan menggunakan sprinkle pump, dan resistance yang lebih tinggi yang akhirnya membuat lampunya lebih ekonomis. Hari ini pilihan pakai internet browser udah banyak banget. Sampai akhirnya Internet Explorer aja udah ketinggalan zaman dan udah nggak ada lagi sekarang. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu, Internet Explorer aja belum ada, bre. Di tahun 90-an ada satu perusahaan yang membuat browser yang paling canggih kala itu dan namanya adalah Netscape. Tanggal 27 Januari 1994, Jim Clark, co-founder Silicon Graphics Inc. keluar dari perusahaannya untuk memulai Mosaic Communication yang kemudian berubah menjadi Netscape Communications Corp. Waktu itu penggunaan internet belum kayak sekarang, bre. Baru dikit orang yang pakai internet.
Nah, Pak Jim Clark ini adalah salah satu yang mempopulerkan World Wide Web dengan merilis browser yang namanya Netscape tadi secara gratis. Tapi sayangnya popularitas Netscape semakin lama semakin turun hingga akhirnya di tahun 2006 jumlah total penggunanya kurang dari 1%. Dan terakhir dari tanggal 27 Januari, kali ini dari tahun 2010. Dan ini adalah hari bersejarah di mana tablet akhirnya udah mulai bisa digunakan untuk menggantikan PC atau laptop. Karena di hari ini Apple memperkenalkan iPad. Waktu itu belum rame yang namanya tablet itu belum ada. Jadi begitu iPad keluar, langsung dia menjadi inspirasi dan gak lama setelah itu tablet jadi bertebaran di mana-mana. Nah, kita balik ke perjalanan luar angkasa lagi nih. Beberapa bulan lalu Jeff Bezos kan terbang ke luar angkasa tuh. Dan semua orang kayaknya nonton dengan antusias dan ya seneng-seneng aja. Tapi kalau kamu pernah nonton atau mungkin pernah dengar berita dari tahun 86 tentang peluncuran roket ke luar angkasa, mungkin kamu bakal deg-degan saat ngelihat roketnya Jeff Bezos diluncurkan. Tanggal 28 Januari 1986, Space Shuttle Challenger diluncurkan dengan membawa 7 orang astronot di dalamnya. Momen ini ditonton oleh hampir semua orang di seluruh dunia yang punya TV pastinya ya. Kalau di Amerika sana banyak orang yang nonton secara live. Tapi kejadian yang mengerikan terjadi beberapa detik setelah roketnya diluncurkan. Di saat orang lagi seneng-senengnya ngelihat roket berhasil terbang, ternyata nggak berapa lama setelah peluncuran langsung meledak di langit. Roketnya hancur berkeping-keping termasuk 7 orang astronot di dalamnya. Tanggal 28 Januari 1999, Yahoo membeli GeoCities senilai 3,65 billion dollars. GeoCities ini adalah salah satu web hosting service pertama di dunia. Yang hebat dari GeoCities adalah dia menyediakan layanan untuk user yang pengen membuat dan mempublish websitenya sendiri dengan gratis. Cuma sayangnya di tahun 2009 layanan ini ditutup oleh Yahoo. Tanggal 29 Januari 1886. Carl Benz mematenkan mobil yang menggunakan bahan bakar bensin pertama di dunia. Udah nyadar belum sama namanya? Mungkin ada yang nyadar, ada yang enggak. Buat yang udah tahu, bener banget, Carl Benz ini adalah orang yang nantinya membuat Mercedes-Benz Company. Dan terakhir lompat ke 100 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 29 Januari tahun 1988. Tetris pertama kali ditampilkan di Amerika Serikat sebagai PC game. Perusahaan yang merilis game tersebut adalah Spectrum Hubbard yang ternyata berasal dari Uni Soviet. Tetris akhirnya menjadi sangat populer dan membuat banyak pihak pengen membawa game tadi ke platform lain selain PC. Dan hal ini berujung menjadi legal battle jangka panjang untuk memutuskan siapa sebenarnya yang berhak atas Tetris ini. Dan entah gimana akhirnya yang memenangkan pertarungan ini adalah Nintendo. Dan mereka memasukkan game ini ke dalam Game Boy dan membuat penjualan Game Boy meroket nggak karu-karuan. Itu tadi sejarah teknologi yang terjadi antara tanggal 23 sampai 29 Januari. Pengen tahu apa yang terjadi minggu depan? Tungguin aja, pastiin subscribe dulu dan like video ini kalau emang kamu suka.